Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita bahas mengenai jawaban live IG sebelumnya yang belum terjawab, teman-teman ya. By the way, disclaimer dahulu ya bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya guys. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung sampaikan di kolom komentar. Oke guys, jadi langsung gua akan sharing eh, kemarin live IG masih ada yang belum terjawab ya. Dan mudah-mudahan gua bisa jawab di sekarang ini. Nah, kita akan live IG, live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam, guys. Oke, eh, kita lanjutkan nih, dari Ibu Asyu MC ya. Seolah belinya kadang cuma dari toko yang bayar tunai dan bondnya polos, kadang-kadang juga lewat just tip yang tidak bernota. Ini masuk pembelian ya. Kalau pembelian menurut saya tidak ada masalah, Bu. Cuman kalau ini orang pribadi sih nggak masalah ya, bebas karena orang pribadi kan nggak pengaruh. Tetapi kalau badan perusahaan sebaiknya ada nota-nota yang jelas. Kalau perusahaan ya, kalau badan PT, CV, PTP itu semua beli maupun jual harus ada nota yang jelas. Supaya apa? Supaya kita bisa membuktikan kepada perpajakan nanti ya. Tetapi kalau orang pribadi nggak perlu. Orang pribadi itu hanya perlu mencatat nilai penjualannya saja. Kan pajak kena di penjualan, bukan di pembelian. Kalau badan enggak ya, kalau badan ada pembukuan. Oke, thank you Bu Asyu. Oke, saya jawab lagi deh. Soalnya belinya Oh, kadang sudah ya. cuma dari toko yang bayar tunai dan bond yang polos. Dan kadang juga lewat just tip yang tidak bernota. Memang tidak perlu, Bu. Kalau orang pribadi pencatatan tidak perlu kasih Oke, data-data seperti ya itu. Nggak pribadi perlu. ya, nggak perlu Oke, ya. thank you Bu Asyu. Oke. Oke, Ibu S. Salvina, sudah email ke KPP lama, tidak bisa diproses karena beda data NIK pada MPLP lama. Ibu jangan email, Ibu harus datang ya. Ibu harus datang ke KPP, minta update nomor NIK apabila memang ada perbedaan nomor NIK-nya. Karena ini sensitif, jadi KPP-nya harus datang langsung dan langsung diproses di komputer KPP. Ada formulirnya, dia mesti cabut dulu MPP lama dan sebagainya, jadi proses agak panjang. Tetapi memang harus begitu ya, kalau nomor NIK-nya nyangkut di MPP yang lain memang harus begitu. Oke, semua teman itu Bu Salviana. Nah, teman-teman saya tampung dulu ya, Ibu Salvina. Oke. Kemudian Bapak Bapak Ferry Ferry Ira. Aryawan 121. Malam kok. Pengambilan profit PT perorangan dikenakan pajak dividen 10% apa enggak? Kalau saya pakai prefer ya. Kalau enggak kena pajak dividen, dasar undang-undangnya di mana? Tidak ada undang-undangnya, teman-teman ya. Jadi PTP ini masih belum ada undang-undangnya, mau pakai metode dividen atau metode prefer masih belum jelas. Jadi kalau Bapak orangnya mau cari aman, tidak mau ada masalah, pakailah metode dividen. Kenapa? Karena dia itu lebih tinggi pajaknya. Kalau Bapak berani berargumen dan mau lebih lebih rendah pajaknya, kalau saya pakai metode prefer. Alasannya apa pakai prefer? Kenapa? Karena PTP itu modalnya tidak terbagi atas saham. Kemudian PTP itu dapatnya suket PP 55-nya dapat 4 tahun ya, UMK-nya 4 tahun sama seperti CV. Jadi PTP ini kelompoknya lebih dekat dengan CV daripada ke PT biasa. Itu pendapat gua pribadi sehingga gua menggunakan metode prefer. Sampai sekarang masih aman sih. Oke, thank you Pak Ferry. Iriawan. Saya tampung dulu ya Pak ya. Nanti saya jawab di video berikutnya di YouTube. Bapak Ibu Sri Pujiati, kawan tahun 2019 perusahaan ada perubahan pemegang saham, tapi tidak menginfokan kepada konsultan pajak sehingga di SPD tahunan susunan pemegang saham tidak berubah. Jika harus pembetulan, tahun berapa yang dibetulkan? Kalau menurut saya sih Bu ya, betulkan dari 2019. 19, 20, 21, 22, 4 tahun dibetulkan, lanjut ke 2023. By the way, kenapa bisa kelewat ya konsultannya? Kan kita masih lihat jurnalnya ya kan. Ini kan ada uang masuk ya. Kalau memang ada perubahan pemegang saham, maka tergantung ada uang masuk nggak. Kalau nggak ada uang masuk, berarti kan tidak ada jurnalnya nggak ketahuan ya. Kalau tidak ada perubahan uang, menurut gua tidak perlu pembetulan sampai 2019, langsung 2023 saja ya. Tetapi kalau memang ada perubahan uang, perlu pembetulan 2019. Tetapi kalau dia PKP, jadi cilaka nih, jadi repot nih, karena yang tanda tangan faktur pajak kan harusnya berubah, tapi nggak berubah. Ya kalau mau betul ya pembetulan Bu. Kalau mau betul pembetulan 2019 sampai 2022. Tapi kalau Ibu merasa ini tidak terlalu pengaruh, tidak ada uang yang dimasukin, tidak ada pembayaran pajak juga, ya sudah, langsung ke 2023 saja. Gitu Bu ya. Intinya sih negara dirugikan nggak? Kalau negara dirugikan, sebaiknya kita betulkan. Kalau negara nggak dirugikan, ya nggak usah lah, langsung ke 2023 saja. Oke? Saya mengatakan itu Bu Puji Astuti. Ibu Sri Pujiati. Oke, Sri Sri Pujiati. Pujiati. Bapak Feli Ibu Feli. Asaki Vika. Kok sebagai konsultan pajak kalau lapor pajak tahunan bagaimana? Ada di Sikop ya, sikop.kemenkeu.go.id ya. Sikop ini ya, sikop.kemenkeu.go.id ya, ini ya di sini. Ibu tinggal masuk ke beranda nanti tinggal masuk ke situ ya, masuk ke beranda nanti
tinggal bayar lapor di situ ya. Di konsultan pajak tinggal lapor di sikop.kemenkeu.go.id, semuanya via online, tidak ada via offline lagi ya. Semoga terbantu Bapak Feli. Felicia Safika. Oke, saya tampung dulu ya. Ada Bapak 16879015. Malam Pak Wan, malam. Saya punya anak belum memiliki NPWP dan sudah punya aset tahun 2023. Yang saya mau tanya, apakah semua aset atas nama anak saya laporkan ke dalam SPT saya yang berakhir di 31 Maret? Oke, jadi gini Pak. Pertanyaannya adalah, uangnya dari siapa? Kalau uangnya dari Bapak, orang tua, maka Bapak boleh laporkan di SPT-nya si ayah. Oke, kalau uangnya punya dia sendiri si anak ini, sebaiknya dia bikin NPWP dan laporkan harta itu sebagai hartanya dia pribadi. Gitu Pak ya. Jadi kita mesti telusuri asal muasalnya. Uangnya siapa punya. Kalau uangnya ayah, ya ayah yang lapor. Kalau uangnya uang anak, anak yang laporkan. Kecuali mau dihibahkan, barulah dilapor kepada pihak yang dihibahkan. Oke, beres? Semoga teman-teman Pak. Bapak 16879015. Oke, saya tampung dulu ya. Oke. Eh, Bapak mana dia tadi? Eh, Bapak Ferry, malam kok, 2024 masih UMKM masih pakai norma 5% kah? Masih ya, masih sampai Desember 2024 masih. Teman-teman nggak usah Bapak Ferry khawatir. Hart 89. Oke. Ibu Rain Ibu Reni Kwa, malam kok, ini aneh. Tiba-tiba AR minta dokumen seperti apa sih? POH tahun 2022 badan usaha kami. Apa data di mereka hilang karena pelaporan masih manual sih. Oh, ya kasih aja Bu kalau AR mah. Kemungkinan dia hilang iya, kemungkinan belum terscan di sistemnya dia sehingga dia nggak dapat angkanya. Yang ketiga ya mungkin Ibu kirimnya nggak nyampe ya. Ya udah kasih saja Bu ya. Mulai sekarang laporlah via online, jangan lagi kirim-kirim manual, oke? Biar langsung terekam di sistemnya pajak. Oke, saya mau teman tuh Bu Reni Kue. Wah. Rainiekua. Oke. Ibu Ibu Wilby, apakah benar mutasi rekening bisa dilihat kantor pajak? Jawabannya benar ya. Jadi teman-teman udahlah, nggak usah berpikir aneh-aneh lagi mengenai rekening. Semua data kita sudah ada di kantor pajak dan memang seharusnya begitu. Ya, kalau dia nggak pegang rekening kita, gimana dia mau hantam kita kan nggak bisa ya. Jadi ya sudahlah. Kalau memang kepanggil, ya udah kita negosiasi. Kalau masih sanggup bayar, kalau nggak sanggup bayar ya kita gugat ke pengadilan gitu kan. Nah, rata-rata AR tuh baik kok. Yang oknum tuh nggak banyak. Yang oknum tuh hanya sedikit sekali. Yang baik itu banyak. Yang benar-benar edukatif, betul betul AR itu banyak kok. Jadi nggak usah khawatir. Memang data bank kita sudah ada di kantor pajak. Tetapi bukan berarti kita seenak-enaknya bisa dihantam kan nggak begitu ya. Jadi tetap aja diperlukan edukasi yang tepatnya. Ya santai Bu ya, sudah betul. Tetapi nggak perlu khawatir, tidak perlu sampai ketakutan. Oke? Semua teman tuh Bu Wibi. Wibi. Oke, Bapak Ronde. Bapak Ronde 1983, faktur pajak sudah dikreditkan di tahun 2021. Akan tetapi ada kesalahan nomor faktur dan lawan transaksi minta faktur pajak akan tetapi mereka minta sesuai terbitan faktur di tahun yang sama. Nggak bisa mundur 2021. Betul Pak ya, jadi boleh bikin pembetulan, bikin revisi kan, faktur pajak pengganti boleh ya. By the way, faktur pajak pengganti itu tetap tanggal-tanggal hari ini ya, bukan tanggal kemarin. Tetapi bukan berarti itu buat hari ini, enggak. Tetap itu buat yang kemarin, gitu Pak ya. Jadi boleh dilakukan seperti itu. Nah, koordinasikan dengan pihak penerima faktur ya. Nah, biar koordinasi nih sama-sama gitu loh. Jangan sampai dia request tapi sesuatu yang nggak mungkin dilakukan kan, percuma. Oke? Sama teman tuh Pak Ronde. Ronde 1983. Oke. Ibu Ibu Renia Kwa, kok belakangan ini di tempat kerja dikejar tuh pajak kurang bayar karena dikenakan aturan gaji Direktur Utama Pemegang Saham melebihi kewajaran. Jadi disuruh koreksi, tapi besar tidak ada aturan jelas. Jadi sesuai kesepakatan. Ini oknum, oke ini oknum, nggak boleh begitu dong. Ikutilah aturan yang betul. Mana ada aturan yang membatasi kewajaran gaji direktur harus di bawah sekian atau di atas sekian? Nggak ada aturan seperti itu. Jadi AR tolonglah, AR jangan begitulah ya. Jadi ngomong ke AR-nya baik-baik Bu. Mohon maaf Pak AR, ini rekening, ini data gaji sudah betul, gitu. Kalau mau bayar pajak ya jangan begini caranya. Ya tinggal kita bayar aja pakai metode yang lain. Jangan kita koreksi-koreksi yang tidak perlu dikoreksi, kan begitu. Oke. Siapa kata mantu boleh ini. Ibu Rainiekua. Oke. Ibu Ibu Yeni Tasya, malam kok. Izin tanya pemadanan NIK NPWP itu data KLU dan data anggota keluarga apakah perlu diupdate sampai muncul valid? Terima kasih kok. Kalau saya Bu ya, saya hanya update NIK NPWP pribadi, kemudian KLU saja saya update. Karena KLU itu pengaruh juga nanti ya. Kalau data keluarga saya belum update. Karena menurut saya nggak terlalu penting.
Menurut saya data keluarga tuh nggak ada keperluan buat apa diupdate. Kemudian saya juga belum pegang kartu keluarganya yang klien-klien saya yang terbaru ya, jadi saya belum update. Tapi menurut saya yang paling penting adalah NIK yang pertama dulu. NIK yang data utama itu diberesin dulu, kemudian KLU ya boleh juga. Nah, yang terakhir tuh kakak. Kalau saya belum terlalu perlu. Kalau ibu ada kakak langsung diupdate itu lebih baik gitu bu ya. Lebih aman, lebih rapi, lebih bagus gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Semoga teman-teman bu ya ini. Ibu Yeni Tasya, oke. Ibu Ibu Raini Kua, jadi kalau gaji di bawah kewajaran gimana pula ya? Apa ada aturannya? Tidak ada aturan Bu ya. Semprot aja tuh air, semprot aja. Mohon maaf Pak air, nggak begitu dong. Aturannya mana Pak? Kasih saya lihat gitu ya. Jangan kita yang kasih dia aturan, dia mesti kasih aturan dong kalau dia bilang kita salah. Oke? Jadi gitu Bu ya. Tetapi kita bolehlah bersepakat ya. Saya sih lebih senang musyawarah untuk mufakat ya. Jadi kalau memang dia minta pajak ya sudah. Kalau kita merasa cocok ya kita bayar aja gitu. Cuman caranya jangan begini, caranya nggak begitu. Ya bilang aja mau bayar berapa, langsung tembak aja angkanya berapa, biar kita negosiasikan gitu. Jangan pakai cara-cara seperti ini. Ini kan melanggar aturan. Ya nggak ada tuh aturan kewajaran seperti itu. Oke, gitu Bu Reni ya. Coba dikomunikasikan Bu. Saya mau bantu Bu Reni. Rania Kue, kemudian Ibu Asyu. Ibu Asyu MC, kok kalau misalnya PPh 25 badan tahun ini 300.000, apakah kalau di tahun depan hasil perhitungannya muncul di bawah 300.000, misal 200.000, apakah nggak masalah? Menurut saya tidak masalah. PP 25 itu naik boleh, turun juga boleh. Nggak masalah Bu, nggak usah khawatir ya, santai saja ya. Kalau ditanya AR ya kita jawab apa adanya. Pak, memang kita punya bisnis lagi turun, nggak ada masalah tuh. Kan bisnis nggak harus naik terus gitu ya. Oke, santai Bu ya, semoga teman-teman Bu Asyu. MC. Oke, mohon maaf ya, saya tampung dulu ya teman-teman ya. Kita jawab di video berikutnya. Ibu Titik Lucy, malam kawan. Perhitungan Natura di PPh 21 itu berlaku PPh-nya ditanggung perusahaan ya kok? Enggak juga ya. Kalau PPh 21 yang dipotong boleh nggak kok? Boleh dong. Boleh tanggung, boleh dipotong, boleh di gross up. Bebas Bu, bebas ya. Silakan dipilih metode yang terbaik. Menurut saya sih gunakanlah metode dipotong saja. Supaya si karyawan itu terbiasa loh dia punya gaji dipotong gitu ya. Jangan semua-semua ditanggung perusahaan. Semua teman tuh Bu Lucy. Ibu Ya. titik Lucy, oke. Kemudian Bapak Hendra Yo, malam kawan, saya UMKM sejak 2020, isi SPT, gimana Pak Hendra? Terpotong? Bapak Hendra Yue, oke. Bapak Jeff Bapak Jeff NF, SNF. cara lapor SPT kalau membeli ruko dengan cicilan dengan saudara bagaimana kok ya? Harga ruko 400 juta, saya bayar 200, sisa dicicil sesuai kemampuan tiap bulan tanpa batas waktu. Oke, jadi Bapak laporkan di bagian harta, itu adalah sebuah ruko 400 juta. Oke, Bapak laporkan di bagian hutang di bawahnya, lampiran 4 ya, di bawahnya itu senilai hutang yang masih terhutang di bulan Desember ya, 31 Desember 2023 nanti ya. Apakah terhutang mungkin 200 atau 180 atau berapa? Begitu, Pak ya. Harta adalah nilai totalnya, hutang adalah nilai yang masih terhutang. Begitu, Pak ya. Saya mau bantu Pak Jeff. F. Oke. Ibu Ibu Miecin, kok awan gimana cara menghapus e-billing yang sudah dibuat di ISPT PPh 4 ayat 2 unifikasi? Saya nggak tahu juga teknisnya ya Bu ya. Saya rasa bisa kok. Coba Ibu cek klik hapus saja. Kalau memang nggak bisa, berarti kan bikin ulang e-billingnya. Coba deh. Saya rasa yang sudah dibikin nggak dibayar nggak apa-apa kok. Coba tes-tes Bu ya. Kalau teknis saya nggak terlalu paham teknis, hanya orang kantor yang ngerjain. Coba diklik-klik aja Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Micin. Kalau belum terbayar masih aman kok. Miecin. Oke. Bapak Bapak Suwago Suwagonegeri, Negeri, makasih makasih Om sama-sama. sama-sama. Oke. Bapak Trisno Pangestu, malam kok. Kalau UMKM udah 7 tahun, cuma omset masih stagnan, gimana kok? Ya nggak ada masalah Pak, silakan. Mau stagnan boleh, mau naik boleh, mau turun boleh. Nggak usah khawatir Pak, itu bukan urusan pajak ya, pajak nggak masalah. Silakan dicari caranya supaya bisa naik terus omsetnya. Sama-sama, semua teman tuh Pak Trisno. Bapak Trisno Pangestu. Bapak Trisno Pangestu. Bapak Ibu Ibu Melkasi 6. Pak Awan, mau tanya, kalau saya mau kasih hibah ke ponakan, tapi biar nggak bayar pajak gimana? Nggak bisa, Bu ya. Tidak bisa ya. Nggak bisa. Jual aja, jual. Ya gitu. Ya kasih hutang terpaksa. Kasih hutang sampai ibu meninggal. Mohon maaf nih ya, ibu ya. Ibu bikin surat warisan untuk barang itu saya kasih kepada si keponakannya. Itu bikin surat warisan. Tetapi selama belum meninggal, terpaksa kita bikin hutang piutang biasa. Gitu, Bu ya. Tidak ada namanya hibah kepada keponakan tuh nggak ada secara pajaknya. Oke, sama teman tuh Bu Mel. Melkasih 6. Ibu Oke. Ana Bapak 1270 2022. Kok masa dividen bulan Desember lalu setor PPh dividen di bulan berapa? Di bulan Januari ya, maksimal tanggal 10 atau tanggal 15 gitu deh. Oke, ya sebelum tanggal 10 lah bulan Januari lah. Oke. Saya mau bantu Bu Ana. Ibu Ana Kemudian Ibu 12700222.
Ibu Ningkawa. Mana Ibu Ningkawa? Ibu Ningkawa dapat SP2DK menanyakan status kepemilikan bangunan milik direkturnya dan sudah ikut tax amnesty. Apakah CV tersebut wajib sewa ke direkturnya? Ya, tidak wajib. Selama ini tidak ada sewa, apa sebaiknya ada sewa ke direktur? Kalau tanya saya ya, sebaiknya ada sewa itu lebih baik. Kenapa begitu? CV ini kan berusaha, berbisnis kan dapat uang dong. Berarti kan CV ini menggunakan lokasi itu sehingga menghasilkan uang, ada tambahan uang. Maka sewajarnya lah ada nilai sewa dan sewajarnya negara dapat 10%. Gitu loh, bagi-bagi Bu ya. Jadi kalau tanya saya, maka yang lebih baik ada sewa dan kita bayar pajak 10% ke negara. Tetapi kalau dia mau paksakan tidak ada sewa, ya silakan aja. Dengan dibikin surat perjanjian pinjam pakai kan begitu. Oke, semoga teman-teman Bu Ningkawa. Kawa tadi. Ibu Ningkawa. Oke, Ibu Ningkawa. Kemudian Ibu Suryati sama-sama Ibu Bu. Suryati 1015. Oke. Eh, Pak Randy, makasih kau Sama-sama Pak sama-sama. Randy. Oke. Bapak Arwana 1980. Kalau mau cairkan harta emas di SPT bisa nggak? Bisa-bisa saja, Bu, Pak. Cuman kalau mencairkan emas akan ada profit dong, ada keuntungan kan? Keuntungan itu perlu dibayar pajaknya pakai PPh orang pribadi progresif. Nggak ada masalah ya. Jangan langsung ketakutan gitu ya. Enggak, teman-teman. Silahkan dijual harta emasnya, kemudian ada profitnya, bayar pajaknya. Udah gitu doang gitu ya. Tidak harus ditahan terus, nggak usah dilapor atau nggak usah dibayar nggak usah dijual gitu. Enggak. Memang kalau memang kenyataannya dijual, ya udah dijual aja, ada profit, tinggal dibayar pajaknya gitu ya. Pajak nggak bikin bangkrut kok, maksimal cuma 30%, itu pun kalau 500 juta ya untungnya kan nggak segitu juga. Oke, semua teman tuh Pak Armana. Bapak Arwana 1980. Bapak Oke. Tresno Bapak Pangestu, malam kawan. Kalau UMKM bayar 0,5%, udah 7 tahun. Cuma omset masih stagnan gimana kok? Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Cuman ganti metode doang. Ganti metode. Tetapi pajak tetap dibayar seperti biasa gitu, Pak ya. Nggak ada masalah. Ya. Saya mau tuh Pak Tresno. Tidak ada kewajiban setelah 7 tahun tuh lu mesti punya omset besar. Atau lu harus pembukuan. Atau lu harus PKP. Enggak. Tetap sama seperti biasa. Cuman ganti metode doang. Oke. Pak Trisno Pangestu. Oke. Bapak Dek. Bapak Dekgeng, Assalamualaikum Pak Wan, saya mau tanya, biaya usaha lainnya berupa angkutan antar semen punya sendiri, itu kena PPN dan PPh pasal 23 kah? Angkutan punya sendiri. Maksud Bapak ini biaya apa nih? Biaya bensinnya atau apa? Kalau biaya bensin sih nggak usah ya. Tetapi kalau biayanya itu bayar ke orang atau ke perusahaan, walaupun itu perusahaan sendiri ya, tetapi kan sudah beda NPWP nih, maka perlu ada PPh 23 iya. Mengenai PPN, perlu atau enggak, tergantung si penerbit invoice. Yang buka invoice, dia PKP atau bukan. Kalau dia PKP, maka terbitkan invoice dan faktur pajak. Begitu Pak. Saya mau tuan tuh Pak Dekgeng. Dek Geng. Oke. Bapak Bapak Ronde 1983. Ronde Apakah 19. faktur pengganti bisa diubah tanggal penerbitannya mundur tahun ke belakang? Jadi gini Pak, faktur pengganti tetap tanggal-tanggal hari ini. Oke, tetapi faktur itu tetaplah mengganti faktur yang dulu gitu. Kalau customernya Bapak itu meminta faktur pajak diganti tanggal 2021, itu berarti dia nggak paham pajak. Gitu Pak ya. Salah persepsi dia. Faktur pengganti tetap tanggal-tanggal hari ini, tetapi tetap itu bermaksud kan untuk faktur yang dulu. Begitu loh. Itu sudah betul ya. Nah, jadi tolong dia suruh cari konsultan aja kalau dia nggak ngerti. 83. Thank you, Pak Nonde. Oke. Bapak Bapak Ibu Ibu Salvina, Salviana, makasih makasih kok kok sama-sama. sama-sama. Bapak Bapak Ibu Asyu sama-sama. Asyu MC, oke sama-sama. Oke, teman-teman semua ya sudah. Oke, teman-teman ya, sudah selesai semua ya. Jadi semoga terbantu teman-teman. Kita masih ada promo program STP, silakan mau bergabung yang takut pajak atau yang mau diskusi tanya jawab tentang perpajakan atau mau diskusi private dengan saya juga bisa ya di www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa lagi.